voucher kalau begitu nanti. Syaratnya gampang, cukup satu bawa surat keterangan RT dan RW, keterangan tidak mampu. Di Tebet outlet kami, ya Tebet sekarang udah jadi pusatnya kuliner, distro, karaoke, kafe, tumplek-blek, semuanya ada di sana. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya ini, bismillahirrahmanirrahim, doanya terkabul. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat, hidupnya berkah berlimpah. Aminnya masih kurang semangat. Tadi saya sampaikan, mudah-mudahan yang bisa menjawab dengan tulus dan semangat jawaban saya ini, mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha, hafiz-hafizah, punya usaha yang maju dan pesat bermanfaat, dimudahkan ke tanah suci untuk umroh dan haji, bisa berkorban maksimal, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Allah ridho. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah tidak ada yang kebetulan, pastinya kita bisa belajar di sini. Belajar dengan siapapun, dimanapun. Belajar bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain atau pengalaman orang lain. Setiap orang adalah guru buat saya. Setiap orang adalah selalu punya sisi positif dan temukan itu. Saya punya hobi, ya ini belajar dan silaturahmi. Kita tahu menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Dipermudah juga semua urusan kita sama Allah. Nikmatnya punya usaha. Ada yang sudah punya usaha di sini? Boleh angkat tangan. Pengen punya usaha? Pengen. Pengen kaya di sini? Pengen kaya di sini? Coba angkat tangan, siapa di sini yang pengen kaya? Yang pengen kaya angkat tangan. Nah, ketahuan deh yang belum kaya. Kalau orang kaya bebas pertanyaannya ya. Oke, kaya itu bicara mental. Bisnis pun juga bicaranya adalah mental. Nah, mental orang kaya itu seperti apa? Contoh, bapak-bapak sekalian kalau makan senangnya ditraktir atau mentraktir? Ditraktir ya? Kalau pagi-pagi misalkan punya usaha, buka pintu, terus ada pengemis ngetok pintu. Kira-kira kita kasih nggak? Baru punya usaha, baru buka, masih pagi sudah ada pengemis yang datang ke rumah. Bahkan ada yang langganan, karena setiap hari kita ngasih, datang terus. Setiap hari Jumat karena kita sering ngasih, ya kita niatkan kan sedekah. Datang terus, sudah jadi rutinitas. Kita kasih nggak kira-kira? Kita kasih, kenapa? Jangan-jangan ini malaikat yang sedang menyamar. Kalau saya mindsetnya seperti itu, hati-hati loh. Ya, kenapa otot ayam bakar Masono, alhamdulillah atas izin Allah dari 2001 sampai 2019 masih bisa eksis? Ya mungkin yang makan itu mungkin bukan manusia semua. Jangan-jangan malaikat. Kenapa? Orang untuk bisa datang ke outlet kami di Tebet dan cabang-cabang yang lainnya sudah melewatin berapa rumah makan, berapa restoran. Betul tidak? Betul? Masakan Padang ada ayam bakar, masakan Sunda ada ayam bakar, dan ayam bakar yang lain juga banyak. Jadi tidak ada yang kebetulan. Bicara mental, memulainya adalah pagi tadi, diniatkan dengan selalu bersedekah. Kedua adalah, misalkan kita ngasih uang kembalian, kalau bisa nggak usah pakai kembalian. Beli bensin misalkan, beli sesuatu, ya pura-pura kita nawar, padahal juga nanti ngasihnya juga terlebihi, naik ojek, naik becak gitu. Kita belajar dari kebiasaan tersebut. Kan ada yang bilang, Mas, sedekah itu sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Kalau dari komunitas kami dirubah, banyak nggak apa-apa, yang penting nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Ya, bicara ikhlas itu kan faktor kebiasaan, ya faktor kebiasaan. Baik, kalau tadi saya punya hobi saya adalah belajar, alhamdulillah kemarin hari Sabtu saya menghadiri acara kajian musyawarah, yaitu kajian para artis-artis yang hijrah mengundang Ustadz Adi Hidayat. Ya gak kalah penting adalah saat ini kita sedang di awal bulan Zulhijjah. Hari keberapa?
Hari keberapa? 4. Kalau kalender Masehi hari kelima ya. Pesan beliau adalah kita dianjurkan untuk banyak mengajak dan mengingatkan saudara kita. Dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan baca Quran, dengan sholat ya. Ini adalah momen-momen di mana waktu mustajab ini semua pahalanya dilipat gandakan. Mungkin yang belum bisa ke Tanah Suci untuk haji, dan kita juga ada balasannya yaitu puasa Arafah. Dan kita maksimalkan juga amalan-amalan tersebut seperti kita di Arafah. Begitu nikmatnya di saat kita bisa berhaji. Pengen haji di sini? Pengen? Pengen? Bapak-bapak sekalian, kalau kita bisa melihat di sekitaran kita ini banyak sekali malaikat-malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Makanya jangan pernah pelit, karena apa yang kita pikirkan, Allah apa yang diperasakakan hambanya. Kalau haji itu susah, susah beneran. Pun dengan berbisnis. Bisnis itu susah. Ya susah beneran. Tadi di awal saya sampaikan, bisnis itu bicaranya mental. Kaya itu bicaranya mental. Baik, saya mau tanya di sini. Kalau saya tanya, pilih miskin beriman atau kaya beriman? Miskin beriman atau kaya beriman? Orang miskin hidupnya buat dirinya sendiri, kalau dia meninggal dia akan dikenang sebagai orang kecil. Tapi kalau orang kaya hidupnya buat orang banyak, kalau dia meninggal dia akan dikenang sebagai orang besar. Hati-hati dengan paradigma yang menyatakan bahwa nanti kalau mati kan harta nggak dibawa. Nanti kalau mati mah duit mah kagak dibawa. Ngapain harus kaya? Orang miskin dimintain proposal maulid, pembangunan masjid, kurban, saya akan bantu. Pakai apa Pak? Kan Bapak makan susah. Pakai doa. Tapi kalau orang kaya beriman, dimintain proposal pembangunan masjid, dia bilang, kekurangannya berapa? Sekian Pak, gak usah minta yang lain. Saya yang menyelesaikan semuanya. Keren Pak? Keren Pak? Ini adalah kisah nyata sahabat saya, sering saya sampaikan. Saya suka merinding kalau menyampaikan seperti ini. Orang kaya sudah biasa, mengkayakan orang lain itu keren. Sukses itu sudah biasa, menyukseskan orang lain itu keren. Umroh biasa, mengumrohkan orang lain itu baru keren. Haji biasa, kalau kita bisa menghajikan orang tua kita, saudara kita yang lain itu baru keren. Siap Pak? Siap? Setuju? Coba kalau saya tanya, setuju dijawab sepakat. Kalau sepakat setuju. Setuju? Setuju? Sepakat? Oke. Halo? Halo? Hai? Hai, halo, halo, hai? Oke. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Saya menulis 2 buku, yang pertama adalah Rezeki Diantar. Yakin rezeki kita sudah dijamin sama Allah? Yakin? Oke. Tapi kalau kita yakin, kenapa di luar sana masih banyak yang gontok-gontokan, hantam kromo, dan bahkan menghalalkan segala cara? Kalau kita bicara bisnis mau sukses, jualan miras pun juga bisa sukses. Kalau sekedar kaya saja, jualan narkoba pun juga bisa kaya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho? Makanya bapak-bapak yang masih bekerja di sini, niatkan, kerja adalah bagian dari ibadah. Semoga Allah ridho. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Bagaimana rezeki itu tidak pernah tertukar, karena yang tertukar adalah putri yang tertukar, atau sandal yang tertukar, itu sengaja ditukar ya. Bagaimana kita bisa dikepung rezeki, dan bagaimana rezeki itu bisa datang lagi, dan lagi. Saya menulis buku Rezeki Diantar. Jadi sukses menurut saya adalah di saat saya bisa mengatur waktu saya, kapan saja, di mana saja. Itulah nikmatnya saya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Yang dulunya saya pun, mungkin ada di sini salah satunya, saya pernah kerja di sebuah perusahaan konsultan, keren kan? Perusahaan konsultan di Jakarta dengan posisi sebagai office boy. Keren kan office boy? Yang penting kan ada Inggris-Inggrisnya gitu. Office boy kalau di kampung. Ini adalah bagian dari doa saya. Karena waktu saya di kampung, saya hanya lulusan SMA saja, SD, SMP, SMA di kampung, Madiun, Jawa Timur. Cita-cita saya adalah pengen kerja di kantor. Pengen kerja di kantor. Allah kabulkan tuh. Saya kerja di kantor jadi office boy.
Karena doa saya ini nggak lengkap. Harusnya, ya Rob, saya pengen kerja di kantor, saya pengen punya kantor, jadi direktur atau komisaris, jadi ownernya. Doa saya nggak lengkap, makanya hati-hati dengan doa. Doa itu yang lengkap. Tolong ditahan, doa itu yang lengkap. Salah satu doa saya adalah, ya Rob, kabulkan doa umat muslim di muka bumimu ini ya Rob. Dari zaman Nabi Mbah Adam, selama ini, berarti dari zaman Nabi Adam alaihissalam, hingga akhir kelak, artinya apa? Hari kiamat, tolong kabulkan ya Rob. Ya Rob, kabulkan doa-doa jamaah umroh, jamaah haji selama ini hingga akhir kelak. Zaman Nabi Mbah Adam hingga akhir kelak, hari kiamat, tolong kabulkan. Kenapa? Barang siapa yang mendoakan orang lain, sesungguhnya doa itu akan kembali ke yang mendoakan. Artinya apa? Jangan pernah pelit untuk berdoa, mendoakan orang lain. Kalau hobi saya mendoakan, berdoa. Besok saya acara di Tegal, sharing, entrepreneurship seperti ini. Saya doakan dari sekarang, mulai dari panitianya, donaturnya, semua yang terlibat mendapatkan keberkahan. Ya, itu adalah salah satu kunci doa. Makanya kalau berdoa, hati-hati. Ya, salah satu tadi tips dari saya boleh Bapak Ibu, Bapak-bapak amalkan juga. Doanya dirapel. Doa buat diri sendiri sudah biasa, mendoakan orang lain. Apalagi umat muslim di muka buminya Allah, berarti di seluruh dunia. Ya, selama ini dari zaman Nabi Adam hingga akhir kala hari kiamat. Ada yang berdoa, ya Rob, saya pengen dong pekerjaan ya, tiap hari pegang duit, terus naik turun kendaraan. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Jadi kan naik angkot. Tiap hari pegang duit, terus naik turun kendaraan. Dia berdoa lagi, marah sama Allah. Ya Rob, saya pengen dong, kok tidak dikabulkan, saya pengen tiap hari dikerumunin wanita-wanita cantik. Dia jadi tukang sayur di komplek. Terus dia berdoa lagi, ya Rob, saya pengen dong punya power. Omongan saya didengar banyak orang. Saya punya wibawa, saya bisa mengatur-ngatur orang. Akhirnya jadi tukang parkir. Akhirnya dia nyaris kapok berdoa, kok salah terus ya. Ya Rob, sekarang saya pengen kayak orang-orang. Duduk manis, ongkang-ongkang, dapat duit. Jadi petugas toilet. Tapi ada yang lebih enak lagi loh ya, langganan anak saya si Akbar. Duduk manis mainan gadget sambil goyang-goyang kaki. Dapat duit, tukang ngodong-ngodong. Enak banget ya hidupnya, goyang-goyang, dengerin musik, ya kan, mainan gadget. Dapat duit lagi mainannya sama anak-anak. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ya Bapak-Bapak. Tadi awal Zulhizzah ini adalah momentum buat kita ya untuk belajar lagi, spirit Ramadan kita maksimalkan lagi ya. Baik, sekian tahun yang lalu, masih ingat ya, saya tinggal di Tebet, Bapak-bapak, ada seorang pemulung, Ibu Yati, bahwa sesungguhnya kaya itu bicara mental, bisnis bicara mental. Nanti kalau nggak laku gimana ya? Bisnis kalau dipikir nggak dibuka-buka, tapi kalau dibuka pasti mikir. Jadi jangan kebanyakan mikir, yang penting adalah total action. Mulai dulu kekurangan sambil jalan, mulai dulu kesempurnaan itu sambil jalan. Kita bisa belajar kali ini ya dengan Ibu Yati, seorang pemulung yang bisa berkorban 2 ekor kambing di Masjid Al-Ittihad Tebet Mas, Jakarta Selatan. Di sana banyak sekali kajian-kajian Ustadz Panca, ya, ada Ustadz Babe Haikal, ada Syekh Torik, dan banyak sekali rutin. Seorang pemulung yang bisa berkorban 2 ekor kambing, dia menabung selama 3 tahun, dia kumpulkan, begitu kumpul dibelikan emas. Dikumpulkan lagi, dibelikan emas, dan akhirnya bisa berkorban 2 ekor kambing. Cita-citanya adalah pengen bisa berkorban. Begitu dibawa ke Masjid Al-Ittihad tersebut, ditanya sama panitia, Ibu, ini punya siapa? Nggak dipercaya. Dan saat mau dipotong pun juga ditanya, Ibu minta bagian yang mana? Jawabannya apa? Jangankan dagingnya, bulunya pun nggak saya minta, kulitnya pun nggak saya ambil. Tuh. Dan berita ini akhirnya viral, ya, sosial media semuanya mengupload, acara TV semuanya, dan akhirnya didatangilah rumahnya tersebut oleh Bapak Menteri, dan dibangunkanlah rumahnya di Jawa Timur, dan ada donatur yang salut, yang simpati dengan Ibu Yati ini, akhirnya beliau diberangkatkan haji, dan nggak tanggung-tanggung, nggak pakai lama, hajinya adalah ONH+. Dan bukan hanya Ibu Yati, suaminya pun juga diberangkatkan. Inilah makna
Kalau kita segala sesuatu niat karena Allah, ya, tidak ingin viral, tidak ingin pamer, tapi Allah menggantinya dan nggak pakai lama. Bonusnya rumah, modal usaha, haji plus bersama suaminya. Mau? Pengen? Sudah siap untuk berkorban yang terbaik tahun ini? Siap, insya Allah mas. Ya, semuanya bisa berkorban. 2013 juga ada seorang bapak, ya, yang bisa menunaikan ibadah haji. Kalau selama ini kita bilang bahwa haji itu harus pakai duit, ya. Segala sesuatu kuncinya adalah di niat. Haji, umroh itu bukan faktor uang, tapi faktor niat. Allah bukan mengundang orang yang banyak duit, tapi Allah mengundang orang-orang yang sudah berniat dan memantaskan dirinya. Kalau mengundang orang yang berduit, oh enak banget ya. Dan alhamdulillah kalau di sini niat saya adalah sharing, saya bisa ke tanah suci untuk umroh kali sekian, itu tidak pakai duit. Ya saya menulis buku rezeki diantar kan, rezeki diantar. Kok bisa mas? Beberapa travel mengundang saya untuk menjadi brand ambassador, dibikinkanlah paket umroh bersama Mas Mono. Ada dompet duafa, ada Anta Umroh, ada Daku Travel, yang kali sekian mengundang saya bikin paket umroh. Artinya apa? Setahun saya bisa 2 kali, nggak pakai duit. Dan saya tegaskan, maaf saya bukan ustadz ya. Saya bukan pembimbing umroh, saya bukan mutawif. Oke mas, enggak apa-apa. Saya juga tidak mau ditarget untuk mencari jamaah di sini. Baik, siap mas. Kalau saya diminta untuk sharing, untuk membantu, oke. Tentang pengalaman spiritual planner saya, ya, bagaimana berbisnis dengan Allah. Begitu, saya siap. Ya, jadi tidak harus pakai uang. Dan bapak ini ternyata punya amalan setiap hari Jumat, beliau ini menggratiskan becaknya kepada para penumpangnya. Dan minta didoakan agar bisa menunaikan ibadah haji. Ya, kita bisa belajar tadi dari Ibu Yati dengan bapak yang naik haji tadi. Audio ya. Sebentar. Sedikit profil dari saya. Karena tak kenal maka tak aruf, hanya 1 menit saja. Saya memotivasi saya bahwa saya harus bisa membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Makanya saya langsung hijrah. Makna bisnis menurut saya adalah ladang dakwah buat saya. Saya bisa mengajak karyawan saya sholat. Outlet kami setiap sholat Jumat, outlet kami tutup. Kami juga memberikan makan gratis buat yang puasa Senin dan Kamis, juga ada khataman Quran, kita juga ada santunan, dan kita juga ada buka bersama, dan kita juga ada program umroh gratis buat karyawan. Program spiritual company tersebutlah akhirnya banyak menginspirasi banyak pembisnis-pembisnis muda, dan alhamdulillah dan insya Allah saya juga dapat pahalanya. Mohon doa semoga saya bisa istiqomah. Jadi apa sih makna bisnis menurut Mas Mono adalah ladang dakwah buat saya. Dan dakwah hukumnya adalah wajib. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesinya kita harus berdakwah. Setuju? 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 Ayo tadi kalau setuju dijawab apa? Sepakat. Setuju? Sepakat? Iya. Gak usah takut Bapak Ibu sekalian,
dengan kekayaan kita, Allah ridho dengan usaha kita, dengan harta kita. Kalau Allah ridho, urusan halal haram beres. Kita punya rumah luas, halaman luas, terus dipakai untuk rumah tahfiz halaman kita. Berkah? Kita bisa bangun masjid dengan harta kita. Berkah? Kita punya kendaraan itu kita pakai untuk acara takziah, dipakai untuk acara kajian, dipakai sebaik-baiknya kendaraan adalah dipakai ke masjid. Berkah kendaraan kita? Berkah? Jangan pernah takut Bapak Ibu. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang kaya. Bahkan istri Nabi pun adalah orang kaya. Siti Khadijah dengan kekayaan tersebut untuk di jalan dakwah. Dan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang sekali duduk, sekali sedekah, diuangkan sekarang 80 miliar. Siapa beliau? Siapa beliau? Abdurrahman bin Auf. Bahkan dengan cara merangkak saja, dengan masuk ke surga nanti dengan cara merangkak, artinya apa? Dengan begitu mudahnya, beliau adalah orang kaya, sangat kaya raya, dengan berdagang. Dan sahabat-sahabat Nabi yang sampai detik ini pun masih ada nomor rekeningnya, propertinya, kebun kurmanya, dan rekeningnya juga dibangun, propertinya dibangun hotel-hotel, sampai sekarang masih ada rekeningnya. Siapa beliau? Siapa beliau? Dengan kekayaan air, mata airnya dipakai untuk banyak orang, Utsman bin Affan. Masya Allah ya, mereka adalah orang-orang kaya. Jadi tidak usah takut, banyak sekali paradigma, nanti kalau kita mati kan nggak bawa uang, kita nggak bawa harta. Ingat, kalau harta tersebut di jalan Allah akan bisa menemani kita. Orang yang beruntung adalah saat kita meninggal, amal pahala kita masih terus mengalir. Siap? Siap? Insya Allah, bismillah. Baik, tentang entrepreneurship banyak sekali ya, ada orang yang pengen mendapatkan tambahan. Ya, kebebasan waktu, kebebasan finansial, usaha sendiri, pendidikan anak, pensiun dini, beramal, keluar negeri untuk umroh dan haji, dan pengembangan diri. Apa prioritas kira-kira Bapak di sini? Apakah ada prioritas hidup Bapak ada di sini? Pendapatan tambahan pengen? Saya kalau nggak lembur nggak dapat tambahan Mas. Makanya ada ya, berangkat kerja anaknya masih tidur. Pulang kerja anaknya sudah tidur. Jadi dia tidak pernah melihat anaknya tambah tinggi. Anak saya tambah panjang ya sekarang. Karena berangkat masih tidur. Begitu pulang sudah tidur. Makanya kita suka prihatin ya dengan banyak teman-teman kita yang berangkatnya kadang subuh jauh-jauh. Terus pulangnya malam. Saya kadang bersyukur sekali bisa sholat maghrib berjamaah, itu anugerah yang luar biasa. Bisa sholat maghrib di rumah atau bisa berjamaah di musola, masjid, itu anugerah. Kenapa? Kalau kita bisa melihat saudara kita masih bermacet ria di jalanan, ya, kita harus banyak bersyukur juga. Tentang kebebasan waktu, tadi sudah saya sampaikan. Sukses menurut saya adalah di saat bisa mengatur waktu saya. Nah teman-teman, ya ini jam istirahat aja diatur waktunya, masuk diatur, lembur diatur, libur diatur, betul? Ya, saya juga pernah mengalami kebebasan finansial. Terus usaha sendiri, pengen punya usaha di sini Pak? Pengen punya usaha? Bisnis pun bisa dimulai dari hobi. Hobi saya makan. Kelihatan ya, dari postur tubuh ya. Kalau saya kurus kering gitu orang nggak percaya. Mosok sih jualan kuliner kok kurus, nggak percaya. Oh nggak enak nih pasti. Istri saya hobi masak, disuruh masak dapat duit ya. Jadi pekerjaan kita pun enjoy. Jangan sampai terpaksa Bapak sekalian bekerja. Karena kalau kita kerja setengah-setengah, yang kita dapatkan juga setengah-setengah. Pendidikan anak, sudah terbaikkah yang kita berikan kepada anak kita? Dengan ikut pelajaran ngaji, les ngaji, sekolah yang berbasis Islami, pensiun dini. Saya juga ada program tentang pensiun dini, beberapa perusahaan, beberapa angkatan, ada istilah P4, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Begitu saya datang lagi, berikutnya ada istilah namanya P10. Loh, kok ada lagi P10? P4 aja udah banyak, kok P10? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel-pegel. Ada ya? Banyak? Oke, saya ngajar di angkatan berikutnya ada istilah P15. Apa meneh? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel-pegel, potong pinjaman.
Jadi curhat dong nanti ya, banyak yang baper nanti. Oke, tentang pensiun dini, beramal sudah terbaikkah yang kita berikan, yang kita keluarkan? Ya, kita bisa belajar. Saya suka ngiri. Salah satu ngiri yang positif itu adalah ngiri tentang amalan seseorang, tentang keberkahan seseorang. Kalau dia berkah lebih banyak, kenapa kita belum? Kalau dia bisa rumah tahfiznya begitu banyak, santrinya kapan kita bisa punya rumah tahfiz? Kalau dia hafalannya banyak, kapan kita belajar baca dan mengamalkan? Ya, keluar negeri untuk umroh dan haji. Pengen di sini bapak semuanya ke tanah suci, umroh dan haji? Siapa di sini yang pengen ke tanah suci? Oke. Siapa di sini yang pengen tapi belum punya paspor? Boleh angkat tangan? Tolong angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi, pengen. Belum punya paspor, Ustadz Panca? Emang bisa, Zat? Halo? Namanya belum memantaskan diri dong, ya. Kalau kita niat pengen ke tanah suci untuk umroh dan haji, kita harus bikin paspor. Mudah kok. Urus, tanya aja, serahkan sama ahlinya. Tanya ke travel. Persyaratannya apa? Biar dia yang bikinin. Kita datang tinggal foto doang. Jadi segala sesuatu tuh serahkan ahlinya, nggak harus kita sendiri yang ribet. Dan bawa ke atas sajadah. Ya Rob, saya sudah punya paspor, saya sudah punya tiket nih. Kapan ya Rob saya punya waktu, panjang umur, dikasih kemudahan. Saya bisa umroh ke tanah suci, bisa mengajak orang tua dan saudara-saudara saya yang lain. Ya, keren. Mau? Oke, pengembangan diri termasuk pada siang hari ini Bapak-bapak juga ikut kajian, ini adalah bagian dari pengembangan diri, ya. Barang siapa hadir di acara kajian ilmu, itu akan dipermudah jalan menuju ke surga. Dan barang siapa yang hadir di acara kajian ilmu dan membahas bab ilmunya Allah, itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis dari Ibnu Majah. Pertanyaannya buat saya juga, Bapak pernah sholat 1000 rakaat? Pernah sholat 1000 rakaat? Oh pernah Mas, saya waktu itu sholat ke masjid, tahiyatul masjid, keluar lagi, tahiyatul masjid lagi, keluar lagi, tahiyatul masjid lagi. Sampai 1000 rakaat. Ada yang seperti itu? Nah, pahalanya begitu besar. Makanya Bapak sekalian, sempatkan untuk hadir di acara kajian-kajian ilmu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu yang belum kita ketahui. Di Istiqlal itu banyak sekali kajian-kajian Islam yang rutin banget. Banyak Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Agim, Ustadz yang lain. Agim sendiri di Masjid Pasaraya Al-Latif rutin setiap Selasa, minggu kesekian. Di masjidnya sendiri di Santa, di Darul Tauhid Jakarta ada. Terus di Istiqlal juga ada. Tadi sudah saya sampaikan, di AKL ada Ustadz Bakhtiar Nasir, dekat 5 langkah dari rumah saya. Saya tinggal di Tebet. Al-Ittihad juga banyak sekali kajian-kajian. Terus banyakin dan ramaikan, dan kita mengajak saudara-saudara kita yang lain juga untuk hadir di acara kajian-kajian tersebut. Inilah sedikit gambaran tentang usaha saya. Saya punya istri yang hobi masak. Saya juga punya ayam bakar, saat itu ayam bakar Mas Mono di kaki 5 seperti ini. Modalnya adalah nekat, nggak ngerti ilmunya. Saya dagang di Jalan Gatot Subroto, Mustika Ratu, yang gedung Bidakara itu, tahu? Saya dagang dekat Patung Pancoran. Bapak lihat Patung Pancoran? Pernah lihat Patung Pancoran? Atau setiap hari ngelewati Patung Pancoran? Nah, patung tersebut kalau malam turun itu, pipis ya di pojokan. Saya dagang gorengan waktu itu ngasong, itu di bawahnya Patung Pancoran tersebut. Dan patung tersebut seolah-olah nunjuk ke saya, Enok lo jangan sombong ya, lo dulu pernah dagang di bawah sini. Jadi itu jadikan motivasi buat saya. Kata orang tua saya, urip kuwi ojo dumeh, jangan sombong. Saya nggak ngerti ilmunya, yang saya lakukan adalah jualan aja ketupat sayur dengan gerobak yang sama, begitu saya pasangin spanduk jadi ayam bakar. Ayam bakar ini kalau spanduknya saya lepas jadi kupat sayur nasi uduk spesial. Saya nggak tahu tuh spesialnya apa, ngawur aja saat itu. Ada yang nanya, Mas itu pakai otak kiri atau otak kanan? Nggak pakai otak. Ngawur saja, kuncinya adalah action. Dan menunya bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini omset 800.000, akhirnya saya tutup. Karena saya sudah cukup keteter melayani catering di beberapa perusahaan stasiun TV, di Trans TV, Trans 7 kalau saya boleh nyebut di sini ya, gitu. Udah cukup keteter. Ini kenapa gelap jam 5 pagi udah siap untuk dijual, udah dorong gerobak saya seperti ini. Jadi semuanya mulai dulu.
Karena bisnis itu bisa dimulai dari hobi. Kira-kira Bapak punya hobi apa? Dan hobi ini penting loh Pak. Saya punya teman yang hobinya motor, hobinya mendaki gunung dan lain-lain. Hobi ini adalah salah satu motivasi buat kita, penyemangat hidup kita. Hobi itu penting, hobi touring ya. Saya juga punya komunitas, kemarin baru pulang dari puncak, PP ya, seru. Jadi Bapak harus bisa punya salah satunya hobi yang positif pastinya. Nah, banyak orang yang kerja keras Pak, tapi tidak kerja cerdas. Inilah salah satu contoh, mudah-mudahan dengan gambar ini bisa melekat di ingatan Bapak bahwa tidak cukup hanya sekedar kerja keras. Kerja keras yang dipakai hanya okol. Okol itu adalah tenaga. Tapi kalau kerja cerdas yang kita pakai adalah akal. Coba, Bapak bisa melihat gambar berikut dengan tampilan alat yang begitu sederhana bisa mengangkat beban yang sama. Inilah bedanya kerja keras dan kerja cerdas. Kalau Bang Sandi sampaikan bukan hanya kerja keras, kerja cerdas, yang gak kalah penting adalah tuntas dan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Seberat apapun kalau kita ikhlas akan jadi ringan. Tapi seringan apapun kalau kita nggak ikhlas akan jadi berat. Terus, nah yang gak kalah penting Bapak Ibu, hidup ini pilihannya hanya dua. Usaha apapun, dimanapun, siapapun. Mau inovasi atau mati. Berubah atau punah. Karena zamannya sudah berubah. Bapak sekalian mau jualan tidak harus seperti saya, harus di kaki lima dulu, harus digusur dulu, harus kucing-kucingan dengan kamtip dulu, tidak. Sekarang zamannya sudah berubah. 5 tahun, 10 tahun yang lalu zamannya sudah mudah. Enggak harus lokasi. Sekarang bisa jualan via online. Sekarang sudah zamannya kolaborasi, kerjasama, kemitraan, reseller, keagenan, ya, ambil produk orang dijual lagi. Kemarin juga sebelum bulan suci Ramadan saya sampaikan, kita tinggal beberapa hari. Kalau di bulan yang penuh berkah tersebut, Bapak tidak memanfaatkan, tidak mengambil kue keberkahan tersebut, sayang Pak. Kenapa? Bulan suci Ramadan apapun laku. Mau jualan sarung, mau kena, mau jualan baju koko, mau jualan alat sholat, kue, apapun laku. Makanya sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, seorang entrepreneur yang handal. Inovasi atau mati, berubah atau punah. Dan ini ada beberapa pekerjaan Pak, cepat atau lambat, dan sudah kita lihat beberapa pekerjaannya sudah hilang. Satpanca, petugas parkir, petugas tol, loper koran, agen perjalanan, rental mobil sekarang sudah kalah dengan mobil online. Banyak sekali tenaga kerja yang sudah mulai hilang di sini. Loper koran ya sekarang udah banyak sekali dengan media online. Banyak perusahaan yang tutup. Kita bisa belajar dengan kegagalan orang lain di sini. 4 gerai matahari, ada Hero ya. Kemarin juga 6 tutup sekaligus. Giant, Tes Sariwangi, 7-Eleven, pasar elektronik Glodok, Roxy, Square. Ya, kalau kita bicara elektronik identik dengan Glodok sudah mulai ditinggalkan oleh para pelanggannya. Roxy juga kalau kita bicara gadget selalu identik dengan Roxy, dan kemarin juga ada liputan di koran tentang melawai di Blok M yang begitu fenomenal, dan sekarang toko emasnya juga banyak di sana mulai ditinggalkan oleh para pelanggannya. Begitu mengerikan sekali kalau kita tidak mau belajar dan inovasi. Pola hidup yang berubah, pembayaran lewat barcode, betul? Sekarang ini waktu saya ngisi kajian buka puasa disampaikan bahwa Bapak pengen dompetnya yang tebal atau keimanan yang tebal? Imannya yang tebal atau dompetnya yang tebal? Mereka pilih dua-duanya. Terus iman yang tebal. Oke. Begitu sesi saya sampaikan, Pak maaf, memang beda ya antara zaman kolonial dengan milenial. Ger semuanya ketawa. Kenapa? Sekarang tuh nggak perlu dompet tebal. Ya, sekarang ini tidak perlu dompet tebal. Semuanya pembayaran sekarang makin mudah dengan barcode, cukup dengan gadget saja. Betul Pak? Makan di warteg aja udah pakai barcode loh, gaya banget ya sekarang. Sudah pakai teknologi. Pola hidup yang berubah. Nah, terus toko online yang begitu banyak sekali. Toko buku mulai sepi karena mayoritas akhirnya jualannya ditambah lagi jualan hobi, alat-alat olahraga, alat-alat hobi, alat musik dan lain-lain. Beberapa tabloid tutup,
penjualan lewat e-book, ini teman saya, menjual buku itu tidak harus berupa fisik, tapi dengan e-book dia bisa menjual online, menjual buku tanpa fisik dengan transaksi nilainya 6 miliar. Tuh, Pak, ternyata semuanya ada ilmunya kalau kita tidak mau belajar. Ya. Inovasi, ini adalah beberapa contoh produk saya. Lagi ngetren geprek, saya juga jualan geprek. Tapi nggak ikut-ikutan Pak, ya, tetap sambalnya saja inovasi. Terus aneka tumpeng, ini salah satu contoh-contoh bahwa saya juga melakukan inovasi, melayani segala macam menu, bukan hanya ayam bakar yang kami jual di outlet, tapi untuk catering saya juga lakukan banyak inovasi menu. Seperti ini Bapak bisa contoh, kalau punya istri yang memang hobi masak, silahkan dicontek, diterapkan juga. Nah, nasi liwet, karena ada selalu keseruan di atas meja, ada keseruan di atas meja. Yang gak kalah penting Pak, saya terus memantaskan diri dengan menu-menu, terus pelayanan, kendaraan operasional juga, makanya gak aneh, atas izin Allah, satu hari, satu orang ada yang pesan ke saya catering 5.300 box. Kalau Bapak gak percaya, saya kasih waktu untuk menghitung, silahkan. Percaya ya. Ini jam 5 pagi Pak, makanya fotonya masih gelap. Bisa bayangkan, jam 5 pagi 5.300 box. Tidak semua rumah makan sanggup melayani. Tidak semuanya usaha catering sanggup mengcover pesanan 5.300 box. Pak, jangankan 5.000, 100 box saja kalau kita nggak pengalaman itu nggak bisa keteter. Apalagi jam 5 pagi harus dikirim, bisa bayangkan. Jam berapa untuk packingnya, ngemasnya, jam berapa untuk proses masaknya, berapa jam, berapa kuintal berasnya, berapa ribu ekor ayamnya, berapa keranjang untuk buahnya, telurnya, air mineralnya, kerupuk, masukin sendok tisu semuanya manual Pak. Belum ada kan pakai listrik, alat pakai mesin masukin sendok tisu satu-satu ya. Kita belum lakukan itu. Contohnya seperti itu, dengan memantaskan diri, dengan terus belajar dan berproses, inovasi, itu yang terus saya lakukan. Baik, ini adalah salah satu contoh produk kami, ya, ingin sharing di sini. Saya punya kebab frozen, kebab mungilku, yang 100% penjualannya adalah via online. Via online. Membesarkan tidak harus dengan uang saya Pak. Saya membesarkan usaha saja dengan keagenan, dengan reseller. Sekarang the power of jamaah. Saya mau tanya di sini, 1 tambah 1 berapa Pak? 1 tambah 1 berapa? 2. 27. Apa itu? Sholat berjamaah. 1 tambah 1 berapa? 27. Berapa? 5. Suami istri nikah punya anak 3. 1 tambah 1 berapa? Enggak jawab Mas, salah terus. Ratusan bahkan ribuan. Kenapa? Kalau satu perusahaan, merger dengan satu perusahaan, akhirnya punya ribuan karyawan. Jadi apa yang kita dapatkan, pelajaran di sekolah, itu praktek di lapangannya beda Pak. Dan sekarang ini sudah zamannya kolaborasi, the power of jamaah ya. Sudah zamannya sinergi. Jadi tidak ada kata bersaing, yang ada adalah sinergi. Sinergi adalah energi. Saya membesarkan usaha saya dengan kemitraan franchise. Saya buka cabang nggak pakai duit, tapi malah dapat duit. Loh kok bisa Mas? Ya pakai duit investor. Tidak harus dengan membesarkan dengan uang bank. Kita bisa kerjasama dengan orang lain. Ya, contoh. Ini yang saya sampaikan. Ini semuanya 100% dari rumah. Tidak buka outlet, tidak sewa tempat. Gampang toh? Karena semuanya bisa jualan. Semuanya bisa jadi pengusaha. Semuanya berhak untuk sukses. Siap? Setuju? Sepakat? Oke. Saya percepat. Uang bisa dicari Pak. Ilmu bisa digali. Tapi kesempatan untuk membahagiakan orang tua tak akan terulang kembali. Closing dari saya, Bapak sekalian, cita-cita saya adalah simple waktu di kampung. Ingin bahagiain orang tua dan saudara. Bahagiain orang tua dan saudara. Saya tidak pernah kuliah, saya tidak pernah di pesantren. Pernah kuliah, yaitu kuliah duha waktu itu. Pesantren juga pernah, pesantren kilat, bulan Ramadan. Hanya ingin bahagiain orang tua dan saudara saya. Pak, saya disekolahkan paling tinggi dibanding dengan keluarga saya. Kakak saya hanya lulusan SD. Ibu saya lulusan, orang tua saya SR, sekolah rakyat. Jadi kemana saya harus bertanya kepada mereka saat saya ada pekerjaan rumah tentang pelajaran biologi, fisika, kimia, dan lain-lain.
Jadi saya pengen banget, begitu lulus saya pengen banget hijrah, dapat pekerjaan agar saya bisa bantu orang tua dan saudara saya. Nah, mumpun dikasih kesempatan, Simbok yang umurnya sudah 80 tahun, sudah saya wujudkan sebagian impian beliau. Meskipun awalnya Simbok tidak pernah meridoi saya jualan. Kenapa? Lulus SMA di Jakarta cuma dagang gorengan Pak, ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek, di bawah patung Pancora tersebut saya dagang gorengan, ngasong. Ya orang tua malu, wajar. Sekolahin tinggi-tinggi kok di Jakarta cuma dagang gorengan, udah pulang aja. Dan orang tua saya memang tidak tahu. Artinya apa? Kita tahu selama ini bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Dan sementara saya dagang tidak diridhoi oleh kedua orang tua saya. Kok bisa Mas? Ya karena saya menjaga mimpi saya jaga target hidup saya untuk bisa membahagiakan orang tua dan saudara saya. Bapak saya almarhum waktu saya belum memulai bisnis dan lain-lain, artinya sampai bapak saya meninggal, saya tidak tahu bapak saya dimakamkan. Jadi bersyukurlah di sini bapak-bapak sekalian yang masih punya orang tua lengkap, yang masih dikasih waktu dan kesempatan untuk membahagiakan mereka dan memuliakan mereka, mengangkat derajatnya. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk membahagiakan orang tua tak akan terulang kembali. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan posisi saya sekarang ini di dunia entrepreneur, saya bisa mewujudkan sebagian mimpi saya, membangunkan rumah Simbok, mengajak beliau untuk umroh dan menunaikan ibadah haji, membadalkan almarhum bapak saya. Alhamdulillah 65 cabang yang sudah saya buka, yang dulunya saya komplain bahwa Allah tidak adil karena warung saya digusur, waktu saya kali pertama buka di kaki 5, depan kampus Sahid, Jalan Supomo, seberangnya Bank BNI di situ, yang bawahnya pakai papan got, dan saya bersyukur. Ternyata cara Allah mengangkat derajat seorang tuh selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Yang tadinya saya komplain bahwa Allah tidak adil, ternyata bahwa Allah itu maha adil. Alhamdulillah saya bisa keliling Indonesia ke luar negeri untuk menyebarkan virus entrepreneurship, sharing pengalaman saya, bisa buka cabang, menciptakan lapangan pekerjaan, mewujudkan sebagian mimpi saya, orang tua saudara saya, dan gara-gara digusur tersebut Bapak sekalian, saya ada di depan Bapak sekalian, duduk di sini, semua gara-gara digusur. Yang dulunya saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Baik, dan ini adalah foto saya sebelum punya rumah makan sendiri, jualan di kaki 5, dengan celana komprang, kaos juga beli bekas di pasar Senen. Sebelum saya pakai juga saya rebus dulu Pak, biar gak kena penyakit. Di kaki 5 seperti ini saya sudah bisa menjual 80 ekor ayam. Untuk ukuran kaki 5 sudah besar. Kita bisa lihat tumpukan ayamnya. Belum pakai brand Mas Mono, merek Mas Mono saat itu, ayam bakar Kalasan aja. Mas Mono adalah nama saya, Agus Pramono. Ya. Nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat, dan simpan semua kegagalan, ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Suksesnya tanda kutip. Kenapa? 100 orang ditanya makna sukses, akan ada 100 jawaban. 1000 orang ditanya makna sukses, akan ada 1000 jawaban. Sukses itu relatif. Sukses itu bukan yang penting anak saya sudah kuliah, yang penting hutang saya sudah lunas, yang penting saya punya kendaraan, sudah punya rumah, sudah umroh. Maaf, itu adalah doanya orang yang sombong. Kenapa? Saya sudah sampaikan di awal, kita bisa umroh biasa, mengumrohkan orang lain itu keren. Kita sukses biasa, menyukseskan orang lain baru keren. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Demikian sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon doanya juga semoga saya bisa istiqomah mengawal amanah yang Allah berikan kepada kami di Ayam Bakar Mas Mono Group ini. Demikian Ustadz Panca, posisi buka pertanyaan atau langsung ditutup? Monggo, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Belum umroh toh, waduh.
bisa ngajak, aduh, pemimpin hidupnya udah tinggal melayani jamaah. Langsung.